Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya Pastor Margiot Butar-Butar dalam program 5 menit yang memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara mengangkat satu topik mengucap syukur dalam segala hal. Dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, nats ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada masa itu sekitar tahun 51 Masehi, di mana Rasul Paulus sendiri sedang mengalami aniaya, atau maksud saya di mana bangsa itu, orang-orang Kristen pada masa itu mengalami aniaya yang sangat hebat. Sampai-sampai Rasul Paulus harus mengasingkan diri untuk menghindari aniaya tersebut. Karena pada masa itu orang-orang percaya sangat membutuhkan pengajaran yang akan diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam masa aniaya yang hebat tersebut, Rasul Paulus menyapa jemaat di Tesalonika. Dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang-orang Kristen pada masa itu mengalami aniaya. Tetapi Rasul Paulus berkata mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa persoalan yang kita alami di akhir-akhir ini? Apa pergumulan yang sedang kita alami pada masa-masa ini? Alkitab mengajarkan bagi kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada beberapa hal yang kita pelajari, kekuatan makna mengapa Rasul Paulus mengajar kita untuk mengucap syukur. Yang pertama, mengapa Alkitab firman Tuhan mengajar kita mengucap syukur? Karena yang pertama, dengan kita mengucap syukur, maka kita sedang mengembangkan tenaga, kita sedang mengembangkan suatu potensi dalam diri kita untuk menekan energi negatif yang mungkin sedang menantang, yang mungkin sedang menekan hidup kita. Dengan kita mengucap syukur, kita menekan energi negatif dan kita membangkitkan energi positif dalam hidup kita. Saat seseorang mengembangkan energi positif, maka apapun yang dialami, persoalan yang sukar yang sedang dihadapi, tantangan yang berat yang sedang dia alami, itu akan membuat dia berpikir positif. Dan pikiran positif tersebut, energi positif tersebut akan membawa dia mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan ataupun realita dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengucap syukur, maka yang kedua kita mengalahkan situasi dan kondisi yang real dalam hidup kita. Realita hidup ini kadang-kadang membuat kita bisa mengalami down. Kadang-kadang realita hidup ini, situasi dan kondisi yang kita lihat, yang kita alami, seringkali menekan, membuat kita semakin lemah. Tetapi dengan kita mengucap syukur, kita mengembangkan energi positif, maka energi positif yang kedua akan membawa kita mengalahkan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi pada masa itu adalah realnya bahwa orang-orang Kristen dianiaya. Tetapi aniaya tersebut tidak membuat orang-orang percaya pada masa itu mundur diri dari Tuhan. Tetapi membuat mereka semakin exciting di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ayo apapun pergumulan yang kita alami, persoalan apapun yang sedang kita alami dalam realita hidup ini, mari Alkitab mengajar kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kita. Selamat berjuang, kita mengembangkan konsep berpikir positif dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.